Di episode keempat kali ini di Bagi Baca, saya bersama Bambang Rizky Ibrahim. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin nama saya Bang Rizky Ibrahim alias Kiki nih biasa dipanggilnya, atau Kiba mungkin Bang. Kibam ya? Iya, Oke. Kibam, Kiki aja paling ya. boleh. Biasanya manggil Kiki soalnya ya. Oke, Kesibukan apa sekarang, Ki? sibuk di FMIPA aja. Di FMIPA. Iya, Ngapain nih? Sibuk ngapain? ngurus mahasiswanya. Gitu paling. Mantap. Jadi Kiki ini atau Kibam, dia adalah seorang ketua BEM FMIPA UNJ tahun 2024. Jadi luar biasa nih meluangkan waktu ya pejabat kampus untuk ngobrol di Bagi Baca di episode kali ini. Oke, jadi beberapa kali juga suka lihat Kibam ini suka baca buku, terus juga update story. Nah inilah akhirnya yang mengundang ke sini gitu ya alasannya. Nah, jadi buku terkini ya, apa yang lagi dibaca, Ki? Oke, sebenarnya kalau bicara buku, saya pribadi emang random sih Bang. Mau milih buku apa. Tapi buat saat ini, sebenarnya Berobat Kelar itu dari bukunya Terile yang baru. Yang judulnya itu kalau nggak salah Teruslah Bodoh Jangan Pintar. Oh, Itu memang buku yang hits banget sekarang ya. iya, ternyata isinya tuh benar-benar berkesan gitu. Jadi mungkin teman-teman belum yang baca buku terkait dengan Teruslah Bodoh Jangan Pintar, coba baca deh. Jadi awalnya sebenarnya saya agak sedikit trigger nih soal buku yang fiksi gitu kan. Tapi ternyata bisa mengaktifkan imajinasi kita gitu. Buku fiksi ini gitu. Karena di situ nanti realitanya tuh kayak dibikin fiksi gitu. Sebuah realita yang sebenarnya mungkin beneran terjadi sebenarnya, tapi dibuat fiksi aja gitu sama penulisnya gitu. Oke. Dan era baru juga banget baca buku ini nih Bang, paling Bukunya. Beresin Dulu Hidupmu gitu. Wih, tunjukin ke kamera. Ya ini paling teman-teman semua ya, bukunya baru banget baca gitu ya. Karena memang saya pribadi lebih condong ke self development gitu. Apalagi punya masalah-masalah batin sendiri gitu lah ya. Cocok nih buat teman-teman semua mungkin gitu. Ya, iya, betul. Boleh ceritain nih bukunya tentang apa? Beresin Dulu Hidupmu itu. Oke, sebenarnya belum kelar baca. Pada intinya sebenarnya ini lebih ke arah merubah cara pandang kita dalam kehidupan kita gitu, yang sifatnya awalnya negatif nih Bang, tapi kita ubah coba bersifatnya positif gitu, karena itu impact banget ke kehidupan kita gitu, bahkan sampai hasil kita di kehidupan kita gitu. Yaitu sih gimana cara bikin ngubah pandangan kita lebih ke arah ke sana aja gitu, positifnya itu paling Bang. Berarti mengubah mindset ya. Betul. Oke. Bagian menarik ada dari buku ini yang sempat dibaca? Sebenarnya masih lebih ke arah ini sih, coba menggali dari sebenarnya masalah-masalah di hidup manusia itu menariknya di situ. Kayak misalkan sering buat overthinking gitu, menyalahkan diri sendiri gitu. Dan biasanya tuh kalau emang lebih banyak manusia itu lebih parah ke terlalu buat overthinking, ke trigger sama masalah pikirannya sendiri, lebih seringnya adalah menyalahkan dirinya sendiri gitu, seolah-olah dirinya itu emang nggak penting gitu di dunia gitu. Padahal sebenarnya itu hanya pikirin dia sendiri gitu. Bahkan mungkin orang lain yang melihat dia itu adalah suatu hal yang spesial gitu. Dan itu emang seringkali kita nutup mata dengan hal tersebut gitu. Itu paling Bang. Oke, jadi dua buku tadi ya. Iya, untuk saat yang ini buku gitu. Terelie sama buku yang Gary Joel. Jadi ini buku terjemahan berarti ya? Betul, buku terjemahan. Gary John Bishop. Iya, betul. Saya baru baca juga nih, baru tahu gitu ya, gitu. ada judul ini di antara buku-buku self development yang lain. Iya, betul. Oke. Kalau Kiki sendiri, kira-kira buku yang berkesan apa sih di dalam hidupnya seorang Kiki nih? Buku yang berkesan. Tentu di bidang self development-nya gitu ya. Masih self development berarti. Betul. Lebih ke arah ada suatu buku namanya How to Win Friends and Influence People. Itu lebih ke arah bagaimana cara kita mempengaruhi orang lain, bagaimana caranya kita, tapi dengan caranya yang positif gitu, dan meminimalisirkan perdebatan yang sifatnya debat kusir gitu. Tapi gimana caranya antara kita dengan lawan bicara kita itu win-win solution gitu Bang. Dan itu memang powerful banget, dan baru buat kemarin gitu saya sempat terapkan gitu ya dari metode-metodenya, dan alhamdulillah berhasil ternyata gitu. Dan itulah suatu hal mungkin bagi teman-teman gitu yang mungkin pucuk sebagai pimpinan di organisasi, atau langsung ada tipsnya dapat langsung gitu, karena penting banget gitu mengasah kemampuan kepimpinannya dari segi soft skill lainnya gitu.
terutama public speakingnya maupun manajemen batin sebenarnya juga sih. Manajemen batin. Itu oke. sih, itu buku yang benar-benar bikin saya juga trigger untuk mencoba lebih baik lagi gitu. Nah, apa tadi judulnya? How to win friends and influence people. How to win friends and and influence people. influence people. Iya. Itu bukunya sering muncul di timeline, tapi Oh iya. suka lewat. Iya benar. Siapa namanya? Lupa lagi namanya siapa ya. Covernya merah gitu kan, ada merah yang Tapi merahnya. saya dulu dapatnya yang warna biru, Bang. Yang biru. Emang sekarang merah tuh ternyata. Iya. Kayaknya ada perbaikan sih Perubahan kayaknya. cover Iya. ya. Betul. Oke, jadi memang ini menarik ketika kita di mahasiswa ya, ketika kita jadi orang yang berorganisasi dan kita tidak hanya sekedar menyelesaikan rapat-rapat kita gitu, Betul. tapi kita menambah dengan buku-buku, terus dengan input-input lain itu jadi membuat kita lebih apa ya, lebih Powerful punya gitu. Isinya ada gitu lah ya. Iya betul. Jadi ketika kita melakukan sesuatu ada tindakannya, itu kita berdasarkan pengetahuan gitu ya. Referensinya ada Jadi, gitu. Beda emang kalau kita ngobrol sama orang yang udah punya preferensinya demikian, itu beda. Jadi ya buat teman-teman yang ikut organisasi, jadi jangan sekedar gitu ya, jangan sekedar ikut rapatnya aja atau jangan sekedar ikut proker aja, tapi diperkaya lagi dengan wawasan-wawasan baru kayak gitu. Betul. Ada lagi? Karena betul, ini sedikit nambahin ya Bang Oke. izin ya. Karena emang betul dari kata Bang Robi gitu ya, teman-teman semua. Sebenarnya kalau kita berbicara nih antara satu dengan lainnya maupun banyak orang gitu ya yang terlibat dalam hal tersebut, bakal kelihatan nih mana yang sebenarnya omong doang, Iya. tapi kopeng isinya, tapi benar-benar mana orang yang ngomong tapi belakangnya itu banyak banget isi gitu. Itu bakal kelihatan banget dari segi cara bicaranya maupun dari makna yang digunakan mereka tuh sebenarnya gimana gitu. Bakal kelihatan banget gitu. Plus juga kita juga tahu nih gitu, kayak orientasi dia masuk ke organisasi itu lebih ke arah itu tuh kelihatan banget gitu. Apakah karena uang, karena dedikasi, itu benar-benar kelihatan banget dari apa yang coba kita realita lapangannya gitu ya Bang. Itu sih kalau saya rasain juga gitu. Iya, sepakat. Jadi memang begitulah ketika kita melandaskan semua juga dengan ilmu kayak gitu tadi. Oke. Terakhir mungkin ya, yang ingin disampaikan kepada teman-teman penonton untuk bisa menyemangati baca buku lah gitu ya, kurang lebih gitu. Sebenarnya sih bukan seorang kutu buku banget ya, karena emang dulu emang sempet sedikit cerita aja kali Bang ya. Boleh. Dulu emang sebenarnya anti banget buku saya gitu. Karena stigma yang apa ya, buku ditulis sama orang nih, atas ciptaan orang gitu kan. Bisa jadi atas yang dia tuliskan itu salah dong, ada probabilitas salah dong ketika kita baca dan kita konsumsikan, maka kita mengkonsumsikan sebuah kesalahannya gitu. Dan itu saya menggeneralisasi semua di situ itu. Tapi ternyata ketika saya memulai gitu ya untuk baca buku, terutama awal kali itu tentang biografinya Umar bin Abdul Aziz gitu. Salah satu emang tokoh pemimpin yang luar biasa. Iya betul. Dari segi ceritanya gitu, ternyata ini maksudnya baca buku loh gitu. Jadi kita sebenarnya bakal kelihatan juga sebenarnya mana bukunya itu salah, mana bukunya itu benar gitu. Lihat dari isinya gitu, narasi-narasi yang digunakan dalam buku tersebut gitu. Dan mungkin teman-teman di sini yang nggak pernah baca buku ataupun kayak masih sama kayak dulu saya gitu, stigma-stigma tersebut, hantem aja gitu sebenarnya, hantem aja, coba aja dulu gitu. Kalau misalnya malas, hantem aja nggak apa, sepaksa-paksanya diri kita gitu. Nanti bakal tercipta di dalam tubuh kita gitu sistem, gue harus baca gini gitu ya. Tapi kalau saya kan sistem bacanya mungkin kemudian ya udah semut aja gitu. Tapi ketika benar-benar mood, kadang bisa ambil satu buku kelar gitu. Kadang sampai 100 halaman lebih gitu. Ya? Iya, jadi mungkin dalam hal tersebut orang-orang mungkin seharinya itu 10 halaman. Saya enggak nih, kadang sehari nggak baca, tapi kadang sehari itu juga benar-benar hampir pengen kelar gitu kan, hampir kelar gitu. Dan itu terserah sih sebenarnya cara teman-teman baca buku gimana, karena gaya bicara atau gaya teman-teman baca buku pun juga sebenarnya beda-beda gitu kan. Gitu sih paling Bang untuk saya pribadi. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman semua, karena di baca buku ini teman-teman bakal menjadi banyak referensi gitu ketika bicara, ketika teman-teman untuk mencari diksi-diksi yang mungkin nggak pernah ditemuin gitu. Dan teman-teman ketika menemukan di buku itu
men-search gitu ya Bang ya. Oh ternyata maknanya ini gitu. Akhirnya Iya. menambahkan kosakata baru di dalam pikiran kita dan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita yang lebih formal mungkin di situ. Gitu mungkin Bang ya. Oke, itu dia motivasi dari ketua BEM kita. Waduh, Oke, hari semakin gelap sepertinya. Kamera kita juga sudah semakin gelap nih. betul. Jadi itu aja mungkin dari episode kali ini. Saksikan di video-video lain dengan orang-orang yang berbeda tentunya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune.